TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Pemerintahan Kota Padang atau Pemkab Padang melakukan penyekatan di 6 pintu masuk kota. Hal ini dilakukan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat mulai Selasa 13 bulan 7 2021. Mulai besok seluruh kendaraan yang keluar masuk Kota Padang akan diperiksa, kata Wali Kota Padang Hendri Septa pada hari Senin tanggal 12 bulan 7 2021. Ainus Sumbar ID. Hendri menambahkan untuk bisa keluar masuk tersebut warga harus menyiapkan bukti hasil vaksinasi. Jika tidak ada, masyarakat bisa menunjukkan surat bukti rapi antigen, bukti vaksin minimal suntik pertama, kemudian surat bukti rapi antigen yang dilangsungkan H1. Berlanjut kata beliau, ada pengecualian untuk awak kendaraan logistik dan transportasi barang. Kendaraan yang dibolehkan masuk Kota Padang yakni kendaraan sektor esensial seperti tenaga medis, dokter, perawat, kendaraan yang mengangkut bahan pokok dan sebagainya, ujarnya. Posko penyekatan ini akan dijaga selama 24 jam oleh petugas yang dibagi 3 shift dan berlaku hingga 20 Juli 2021. Menurutnya, petugas posko penyekatan akan melakukan pengecekan orang yang masuk ke Kota Padang maupun yang keluar Kota Padang. Sebelumnya penyekatan dilakukan di 6 lokasi pintu masuk Kota Padang, yaitu di Kayu Kalek, Lubuk Buayo, dan Anak Air Bebas, pintu masuk Solo Padang di Lubuk Peraku, pintu masuk Padang Pesisir Selatan, Pelabuhan Bungus, serta Pelabuhan Muaro. Pemerintah Kota Padang menindaklanjuti keluarnya instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 per 5 Juli 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di beberapa daerah yang memiliki level memprihatinkan. Kota Padang diketahui salah satu di antara 4 daerah di Sumatera Barat yang diinstruksikan pemerintah pusat untuk memperlakukan PPKM mikro. Wali Kota Padang Hendri Septa menerbitkan surat edaran SE tentang PPKM berbasis mikro. Surat SE tersebut bernomor 400-599/BPPD strip Padang /7 tahun 2021. Wali Kota Padang mengatakan bahwa SE tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengetatan PPKM mikro di Kota Padang yang mulai diberlakukan terhitung tanggal 8 sampai 20 Juli 2021. SE tersebut mengatur beberapa hal untuk mendukung penerapan pengetatan PPKM mikro yang tengah diberlakukan. Beliau juga menjelaskan yang diatur dalam SE yang dikeluarkan mulai dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan juga hanya diperbolehkan secara dalam daring. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75% di rumah dan 25% di kantor dengan penerapan protokol kesehatan atau prokes COVID-19 secara ketat. Sementara pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial antara lain sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi tetap dapat beroperasi 100% namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan prokes COVID-19 secara ketat. Begitu juga untuk sektor keuangan, perbankan, serta pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, dan konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, serta tempat yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, baik pasar dan toko swalayan dan supermarket. Beliau juga menyebutkan SE tersebut juga mengatur pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum baik di warung, rumah makan, kafe, serta bagi pedagang kaki lima atau PKL, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat pembelanjaan. Untuk hal tersebut telah diatur yakni terkait makanan dan minuman di tempat hanya diperbolehkan 25% dari kapasitas. Jam operasional pun dibatasi dan hanya dibenarkan sampai pukul 17.00 WIB. Setelah pukul 17.00 WIB tidak boleh lagi menyediakan meja dan tempat duduk, ujarnya. Sementara untuk layanan makanan melalui pesan atau dibawa pulang tetap diizinkan sampai pukul 20.00 WIB. Semua tetap menerapkan prokes COVID-19 secara ketat. Beliau juga menambahkan SE juga mengatur pelaksanaan kegiatan di mal, pusat pembelanjaan dan perdagangan
Jam operasional dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WIB dan kapasitas pengunjung hanya dibolehkan sebesar 25% dan penerapan prokes COVID-19 secara ketat. Kemudian untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tidak diperbolehkan dilaksanakan di lapangan. Salat Hari Raya Idul Adha, kata beliau, dia hanya dibolehkan di masjid dan musola dengan prokes yang sangat ketat. Sementara untuk pelaksanaan korban diminta hanya panitia korban yang mengantarkan daging korban kepada masyarakat demi menghindari kerumunan. Dan menurut beliau membeberkan juga dalam SE tersebut juga mengatur untuk penutupan sementara waktu pelaksanaan kegiatan pada area publik termasuk tempat wisata, di antaranya pada kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan serta menimbulkan kerumunan. Di dalam SE tersebut juga menjelaskan tentang kegiatan resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri maksimum 30 orang dan tidak dibolehkan menyediakan hidangan makan di tempat. Begitu juga kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak boleh 25% dari kapasitas tempat dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Untuk pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan atau luring di tempat yang bisa mengundang kerumunan ditutup sementara waktu. Adapun untuk penggunaan transportasi umum seperti pada kendaraan umum, angkutan massal, taksi serta ojek konvensional dan online dibolehkan beroperasi dengan catatan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan prokes COVID-19 secara ketat.